Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumasan pra-Islam. Kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14–15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad 16–19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam Babat Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jakakatuhu dan Raden Pakuwon Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit tahun 1429 sampai tahun 1522. Sementara dalam Babat Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas tidak dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewani skala tahun 1466 sampai tahun 1474 dan putranya, Sri Prabu Linggawastu Ratu Puranajaya II tahun 1474 sampai tahun 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra, yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah, yaitu 1. Raden Harya Banyak Cetrak, 2. Raden Harya Banyak Blabur, 3. Raden Harya Banyak Ngampar, 4. Dewi Rena Pamekas. Berdasarkan tulisan Van der Molen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78m22 yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui Pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ceremai, dan lembah Sungai Serayu. Kerajaan yang mungkin sebagian besar menjadi wilayah dari Kerajaan Besar Galuh Purba. 1. Kerajaan Galuh Rah yang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medan, Pangramesan. 2. Kerajaan Galuh Kalangon, berlokasi di Roban, beribu kota di Medang Pangramesan. 3. Kerajaan Galuh Lalean berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang Kamulan. 4. Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. 5. Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegang, beribu kota di Medang Kamulian. 6. Kerajaan Galuh Pataka berlokasi di Nanggalaca, beribu kota di Patakan. 7. Kerajaan Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cinean, beribu kota di Bojong Lopang. 8. Kerajaan Galuh Imbanagara berlokasi di Barunai Pabuara, beribu kota di Imbanagara. 9. Kerajaan Galuh Kalinggap berlokasi di Bojong, beribu kota di Karangkamulian. Struktur sosial masyarakat Banyumas menampilkan karakter yang unik, yaitu 1. Kowak berbicara dengan suara keras. 2. Mulok berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. 3. Dablongan atau ndablung, sernaknya sendiri, kalau mengeritik atau berkelakar. 4. Ajiban bereaksi secara spontan, melalui ucapan, jika hajatnya terpenuhi. 5. Dobos berebut bicara, saat mengeluarkan ide. 6. Banyol bergurau. 7. Melopok omong-omong, mengeluarkan unek-unek. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara khususnya Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut, selama ini, selalu mengalami kendala, akibat rentang waktu yang terlalu jauh Galuh Purba Medang. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain 1. Sabar lan narima sabar, dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. 2. Berjiwa ksatria jujur, berkepribadian baik, toleran. 3. Cancu dan rajil, dan cekatan. 4. Cablaka lugas, dan terbuka tanpa tedeng aling-aling. B. Kehidupan ekonomi masyarakat. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad 4, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, seperti India dan Cina.
Pada masa ini masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa Wali Songo 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15 masa Kesultanan Demak. Menurut penemuan Bisri Mustafa, sebagaimana diuraikan oleh Saifuddin Zuhri, jumlah para wali itu tidak hanya 9, tetapi lebih dari itu. Agaknya 9 orang wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam 29 pemerintahan sebagai pendamping raja atau sesepuh kerajaan di samping peranan mereka sebagai mubalik dan guru. Angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali Songo angkatan berikutnya hingga muncul nama-nama populer seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Ada 6 angkatan Wali Songo. 1. Wali Songo angkatan pertama. Tim ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang beranggotakan Maulana Ishak berasal dari Samarkand, ahli pengobatan, wilayah dakwahnya, Jawa Timur, dan sempat pindah ke Singapura serta Pasai pada usia tuanya serta wafat di Pasai. B. Maulana Ahmad Jumadil Kubro Mesir. C. Maulana Muhammad Al-Maghrobi Maroko. D. Maulana Malik Irsoil Turki, ahli tata negara. Maulana Muhammad Ali Akbar Iran, ahli pengobatan. F. Maulana Hasanuddin Palestina. G. Maulana Aliuddin Palestina, Haji Subakir Iran, ahli mengusir jin dan makhluk halus. Dari ke-9 anggota tim, hanya nama Maulana Malik Ibrahim yang populer di kalangan masyarakat. 2. Wali Songo angkatan kedua. Pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat. Ini berakibat pada hilangnya sosok pemimpin dalam tubuh tim 9 bentukan Sultan Muhammad I untuk menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Susunan anggota tim 9 pasca kedatangan Raden Rahmat berubah menjadi Raden Rahmat Ketua, Maulana Ishak C, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrobi, Maulana Malik Isroil F, Maulana Muhammad Ali Akbar G, Maulana Hasanuddin, Han Maulana Aliuddin, Yusek Subakir. Wali Songo angkatan ketiga terdiri dari Raden Rahmat Sunan Ampel, berkedudukan di Surabaya, di Maulana Ishak Jawa Timur, di Maulana Ahmad Jumadil Kubro Jawa Timur, di Maulana Muhammad Al-Maghrabi Jawa Tengah, Jafar Salik, berkedudukan di Kudus dan kemudian dikenal dengan nama Sunan Kudus. F. Syarif Hidayatullah Jawa Barat, Gin, Maulana Hasanuddin Banteng, Han Maulana Aliuddin Banteng, Syekh Subakir Jawa Tengah. Sekitar tahun 1466 Dewan Wali Songo kembali melakukan sidang untuk membahas berbagai persoalan, utamanya menentukan pengganti dari Maulana Jumadil Kubra dan Maulana Al-Maghrabi serta menentukan pengganti dari Sunan Ampel sebagai ketua dewan yang sudah memasuki usia tua. Formasi Dewan Wali Songo angkatan kelima yaitu Sunan Giri Ketua, berkedudukan di Giri Kedaton, Gresik B, Sunan Ampel C, Sunan Bonang, D, Sunan Kudus, E, Sunan Gunung Jati, F. Sunan Derajat, J. Sunan Kalijaga, H. Raden Fatang, Infatullahan. Formasi Dewan Wali Songo angkatan ke-6 tidak mampu bertahan lama. Formasi lengkap Wali Songo angkatan ke-6 adalah Sunan Giri B, Sunan Ampel C, Sunan Bonang, D. Sunan Kudus, E. Sunan Gunung Jati Fathullahan, F. Sunan Derajat, J. Sunan Kalijogo, Han, Sunan Muria Raden Umat Sahid, berkedudukan di lerang Gunung Muria. Sunan Pandanaran berkedudukan di Tembayat, Klaten. Islam di Jawa Tengah bagian selatan Doasa ini, kebangkitan Islam Puritan, di era saat ini, banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja. Tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat acap kali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Berkembangnya majelis tafsir Al-Quran di Banyumas pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun-tahun 1998,
banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia, sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Salah satu gerakan lokal di Surakarta yang perkembangannya sangat pesat pasca reformasi adalah Yayasan M. Setelah sekian lama berjalan, kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina, dengan berjalannya waktu demi waktu. Jamaahnya semakin berkembang dan kuantitas pengikut mereka semakin banyak, mulai dari Solo Raya, meliputi Karanganyar, Wonogiri Klaten, Sragen, Surakarta, dan Sukoharjo. Sekarang merambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga, bahkan sampai di luar Jawa, seperti Medan dan luar negeri, telah dirintis dengan tujuan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran. Al-Irsyad, ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam, tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat 89. Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat, diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam Wasatiyah 90. Asyumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM dan kecenderungan-kecenderungan lain di dunia modern 91. Sekian, terima kasih.